Dalam perjalanan pulang, mereka menemukan api dan tanpa banyak berpikir, Fasigaran mengirim Chitty ke dalam api untuk menyelamatkan hidupnya. Api berada pada suhu 1000 derajat Celcius dan kulit Chitty langsung meleleh. Dengan menggunakan mode elektromagnetik, ia terbang ke atas gedung, menemukan orang-orang yang terjebak dalam api dan menyelamatkan mereka tanpa insiden. Setelah beberapa kali pencarian, 2 orang tua lainnya berhasil diselamatkan. Insiden heroik Chitty segera ditayangkan di televisi. Fasi dengan penuh kemenangan menelepon Profesor Bora dan menepis anggapan bahwa Chitty adalah senjata pembunuh. Setelah menyelamatkan anak terakhir, seorang ibu memberitahu Fasigaran bahwa putrinya, yang sedang mandi, masih terjebak dalam api. Sebelum Fasigaran bisa memperingatkan Chitty, ia telah bergegas ke dalam api lagi dan dengan cepat menemukan gadis itu di kamar mandi. Menyelamatkan gadis yang tidak berpakaian itu langsung, gadis itu melarikan diri dengan malu, hanya untuk ditabrak oleh mobil yang melaju dan kehilangan nyawanya seketika. Mengingat masalah Chitty, Profesor Bora memerintahkan Fasigaran untuk menghentikan penelitiannya. Setelah Fasi memohon dengan susah payah, akhirnya dia bisa mendapatkan waktu 1 bulan. Fasi melengkapi Chitty dengan perangkat lunak hormonal dan mulai mengajarinya tentang emosi manusia. Tetapi tidak ada kemajuan. Tiba-tiba petir menyambar Chitty, yang kemudian mulai memiliki emosi manusia dan secara mengejutkan mampu berdebat dengan Fasi. Chitty juga menggunakan dorongan untuk membantu saudara perempuan Sana yang sulit melahirkan bayinya. Sana sangat senang dan memeluk Chitty. Sungguh Chitty jatuh cinta pada Sana. Chitty, yang hatinya seperti orang yang sedang diliputi emosi, bahkan berlari ke rumah Sana di tengah malam, tepat pada waktunya untuk melihat seekor nyamuk menggigit Sana. Chitty mengusir nyamuk itu tetapi membangunkan Sana. Dia meminta Chitty untuk segera kembali dan Chitty mengatakan bahwa dia akan kembali jika dia hanya membutuhkan ciuman, membuat Sana sangat bingung dan harus menyetujui Chitty. Jika ia bisa menangkap nyamuk yang baru saja menggigitnya, ia akan menghadiahi nyamuk itu dengan ciuman. Saya kira Chitty akan menyerah, tetapi ia benar-benar mulai menangkap nyamuk. Dia mengikuti nyamuk melalui pemindaian inframerah ke sungai dan dihadapkan oleh ribuan nyamuk. Chitty menggunakan bahasa nyamuk untuk berkomunikasi dengan pemimpin mereka. Di bawah ancaman Chitty, kepala suku menyerahkan nyamuk itu. Hetty membawa nyamuk itu kembali ke kediaman Sana di mana nyamuk itu memberi Sana permintaan maaf secara langsung dan Chitty berhasil mendapatkan ciuman dari Sana. Pada titik ini, Profesor Bora juga mulai menghasut Chitty dan mencoba memisahkan Chitty dari Fasi. Dia mengatakan kepada Chitty bahwa santrinya tentang emosi manusia. Ke Chitty, sungguh Chitty jatuh cinta pada Sana. Chitty, yang hatinya seperti orang yang sedang diliputi emosi, bahkan berlari ke rumah Sana di tengah malam, tepat pada waktunya untuk melihat seekor nyamuk menggigit Sana. Chitty mengusir nyamuk itu tetapi membangunkan Sana. Dia meminta Chitty untuk segera kembali dan Chitty mengatakan bahwa dia akan kembali jika dia hanya membutuhkan ciuman, membuat Sana sangat bingung dan harus menyetujui Chitty. Jika ia bisa menangkap nyamuk yang baru saja menggigitnya, ia akan menghadiahi nyamuk itu dengan ciuman. Saya kira Chitty akan menyerah, tetapi ia benar-benar mulai menangkap nyamuk. Dia mengikuti nyamuk melalui pemindaian inframerah ke sungai dan dihadapkan oleh ribuan nyamuk. Chitty menggunakan bahasa nyamuk untuk berkomunikasi dengan pemimpin mereka. Di bawah ancaman Chitty, kepala suku menyerahkan nyamuk itu. Hetty membawa nyamuk itu kembali ke kediaman Sana di mana nyamuk itu memberi Sana permintaan maaf secara langsung dan Chitty berhasil mendapatkan ciuman dari Sana. Pada titik ini, Profesor Bora juga mulai menghasut Chitty dan mencoba memisahkan Chitty dari Fasi. Dia mengatakan kepada Chitty bahwa Sana tidak bisa jatuh cinta pada dirinya sendiri kecuali Fasi gagal dalam penilaian robot. Dalam penilaian militer kedua, Chitty tidak mengikuti tes seperti yang dipersyaratkan dan malah menyatakan cintanya kepada Sana. Hal ini menyebabkan Fasi diejek oleh militer, dan Fasi yang marah kemudian membongkar Chitty, yang sisa-sisanya dibuang ke tempat pembuangan sampah. Ketika Profesor Bora mengetahui hal ini, dia bergegas ke tempat pembuangan sampah di malam hari untuk mencari Chitty. Dia membawa tubuh Chitty kembali ke laboratoriumnya, memasangnya kembali dan memasang chip penghancur di dalamnya. Chitty berubah menjadi Terminator Iblis. Ketika ia mengetahui bahwa Fasigaran dan Sana akan menikah, ia menyerbu ke tempat pernikahan dan merebut Sana. Dalam perjalanannya untuk melarikan diri, Chitty dikejar oleh polisi dan terlibat dalam serangkaian kecelakaan mobil. Di sebuah jembatan yang rusak, sejumlah besar polisi menghalangi jalannya.